Bapak Alkatp masih Kristen menuhankan Yesus, Anda beda Tuhan dengan Edis. Itu kasih tahu kepada Anda gitu ya. Tapi kami nggak larang, mau Anda tidur bareng, mau Anda donasi ke dia, ya monggo saja. Itu hak Anda gitu. Yang penting adalah sampean ini belum bisa mengambil sikap. Saya sayangkan banget Bang. Saya sayangkan banget hari ini. Telah mengecewakan adik saya, mengecewakan Panglima Apologet Islam Indonesia. Anda datang nangis-nangis minta disyahadatkan, ternyata habis itu menimbulkan polemik yang banyak, menimbulkan dosa gara-gara Anda. Biasanya orang kalau sudah syahadat itu berjamaah, terus menghubungi kita, apa keluhannya, perlu kita bantu, karena ada zakat 2,5% untuk Anda. Apakah dari sunat atau seperti apa? Tapi habis ini Anda bergerilya kemana-mana. Itu yang saya sayangkan. Saya telepon di blog. Jadi saya tidak mengomentari lagi gitu. Kebetulan hari ini kita ketemu, tapi nggak ada juga keputusan. Jadi untuk sementara, kalau boleh berpendapat, ya Anda memframing Bang Juma, Anda memframing kita semua, Anda mengecewakan kita semua. Semoga Kristen-Kristen di luar sana, inilah tampilan Alkatp. Mualaf atau syahadat hanya berpura-pura, keputusan sementara. Ini bukan salah kami. Oh, tidak pura-pura Bang Andi. Gimana? Saya tidak berpura-pura. Kalau tidak berpura-pura berarti Anda serius dong. Iya, saya masih pelajari Bang Andi. Kalau tidak berpura-pura saya nggak ada. Saya sudah bilang tadi 7 keturunan. Kalau saya memang punya niat seperti itu, saya berani bersumpah saya nggak selamat. Benar, saya nggak akan selamat. Sial untuk menabrak, mau ditabrak mobil, mau mati karena ini. Saya siap terima itu kalau betul memang saya punya niat seperti yang di apa oleh teman-teman. Tapi jujur saya tidak salahkan juga ya, karena memang. Tapi kalau boleh saya tanya Bang, apa sih yang mendorong Abang dulu itu? Apa yang mendorong Anda dulu itu datang ke Banjuma untuk minta disyahadatkan? Apakah kemauan sendiri atau memang ada orang yang menyetir Anda silahkan mempermainkan? Ada modus nggak sih atau memang murni dalam hati Bang? Waktu Anda mau syahadat sama Banjuma itu bisa dijelaskan? Oh. Waktu mau syahadat sama Bang Juma itu saksinya Tuhan yang Maha Kuasa ya. Itu dari hati saya. Karena apa? Satu hal yang kuat, yang bagus dari Bang Juma itu yang bagi kami orang Kristen itu patah di situ. Mau tahu nggak Bang? Yang bikin orang Kristen itu tergoyang iman itu satu aja kata-katanya Bang. Kalau saya kasih tahu rahasianya ya, Bang Juma mengatakan bahwa hanya umat Muslim yang memuliakan Yesus dan Maria, Siti Maryam. Itu sangat kuat kata-kata itu Bang. Karena kami sangat memuliakan Yesus. Jadi begitu Bang Juma mengatakan kami saja umat Muslim ini yang memuliakan Yesus. Kami tidak memalukan dia, tidak membuat dia malu. Kami sangat memuliakan Nabi Isa yaitu Yesus dengan Bunda Maria. Itu yang membuat saya tuh mualaf Bang Andi. Terima kasih. Ya udah saya kembalikan ke host. Di-cut di bawah. Lanjut host. Ya saya nggak bisa lagi apa-apa. Saya masih ada pertanyaan sih sebenarnya untuk supaya clear and clear, tapi mungkin terlalu banyak suaraku sehingga mengganggu netizen di bawah. Silakan host, makasih. Lanjut. Nggak apa-apa, lanjut aja Bang Andi. Lanjut Bang Andi. Saya izin pamit Bang Andi ya semuanya, Bang host. Ya. Ya, saya mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang. Tunggu Banjuma dulu satu round. Panggil Banjuma dulu. Saya rasa monitor kok. Tapi ada satu ending perkataan yang dikatakan oleh Bang Handi tadi pura-pura nggak mau. Banjuma udah datang. Iya, lanjut. Assalamualaikum. Lanjut Bang Zuma. Iya, teman-teman sekalian. Masih lanjut ternyata ya. Masih lanjut. Silakan. Ini loh tadi saya pertegas Banjuma kepada dia bahwa apa motivasinya dulu Anda datang menangis untuk disyaratkan Banjuma, motivasinya apa? Jawabannya dulu jelas. Terus pertanyaan yang paling tidak dijawab adalah hari ini kamu mau mencabut dulu syahadatnya atau ingin tetap menjadi seorang Islam? Atau pertanyaan yang paling gampang tadi, kamu sekarang ini beriman atau kafir? Diberi minta waktu 1 kali 24 jam menjawab. Itu Banjuma kira-kira.
Boleh saya tambahin dikit Bang Juma? Iya silakan Bang, silakan. Jadi gini Bang Juma. Saya mau bertanya, seandainya di mulut saya berkata, ya saya sudah Kristen, tapi saya tidak beribadah ke gereja, tidak melaksanakannya, saya hanya mengatakan di mulut karena faktor dan lain sebagainya, tetapi malah saya itu tetap sholat walaupun tidak seperti dulu. Saya hanya cuma kadang maghrib, kadang isya, kadang sekali-kali. Apakah itu sudah tergolong saya mencabut syahadat seperti yang diminta Bang Andi tadi? Itu Bang Juma, makasih. Ya sebenarnya Islam, Muslim dan saudara-saudara di luar Islam itu dilihat dari perilaku. Karena Islam itu ketika bertauhid tidak hanya ungkapan mulut saja, tetapi harus diimplementasikan dengan perbuatan, dan perbuatan ini harus diikhlaskan dengan hati. Itu Islam itu. Jadi kalau ada orang mengaku dirinya Islam, tetapi kemudian dia tidak menjalankan syariat Islam, maka dia jatuh-jatuhnya mendekati kemunafikan. Sebaliknya, ada orang mengaku kafir, tetapi menjalankan syariat Islam, juga itu menyalahi. Kenapa menyalahi? Karena persaksian itu artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Berarti tak ada lagi yang kita peduli yang lain. Semata-mata Allah. Kita berjalan Allah. Kita duduk Allah. Kita baring Allah. Kita bekerja Allah. Kenapa demikian? Karena kita bersaksi. Itulah indahnya di Islam. Di Islam itu Bung, tidak seperti agama lain. Mereka mencari Tuhan, mencari objek Tuhan. Kalau di Islam kagak. Karena Allah membaca hati. Allah mengerti, Allah paham kemudian apa yang tertulis di dalam hati manusia. Al-Quran menarasikan itu. Surah Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan aku mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Nah kalau hati ini benar-benar beriman kepada Allah, maka jasad ini akan terpanggil untuk melangkah kepada ketaatan untuk beribadah. Jadi cerminan hati dalam Islam dapat terlihat dari perilaku manusia. Itu Al-Quran yang menarasikan itu. Walaqad khalaqnal insan. Jadi manusia yang sadar akan kesaksiannya. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dimanapun dia berada, dia tahu bahwa dia sadar, dia menjadi saksi bahwa ketukan-ketukan, luapan-luapan, bisikan-bisikan, ocehan-ocehan, keluhan-keluhan, curhatan-curhatan yang muncul di hatinya itu didengarkan oleh Allah. Allah as-Sami. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar. Jadi kalau mulut berbicara saya bersyahadat, tetapi perbuatan tidak mencerminkan syahadat itu, jatuhnya kepada kemunafikan. Keluar dari kemunafikan, jatuhnya kepada kezoliman. Orang zolim sudah tahu Islam itu betul, sudah tahu imannya yang dulu itu salah, tetapi dia tetap saja kemudian tidak taat kepada ajaran Islam, maka dia jatuhnya zalim. Zalim itu apa? Mencelakai diri sendiri. Makanya umat Islam ini adalah perbuatan yang sangat-sangat umat Islam itu minta kepada Allah agar tidak masuk ke dalam golongan itu. Makanya setiap kami sholat, apa yang kami katakan? Waladdallin. Itu bukan dari kelompok orang yang sesat. Siapa yang sesat ini? Orang yang zalim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub 'alaihim waladdallin. Kami umat Islam setiap ibadah minta ditunjukkan kepada jalan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan kepadanya.
dan minta dilindungi agar jangan diberikan jalan mereka yang dimurkai oleh Allah, dan bukan pula jalan orang yang sesat, yaitu orang yang zalim. Orang yang zalim sudah tahu kebenaran, aspek Al-Qur'annya menguraikan, aspek Bibalnya juga menguraikan, tapi tetap saja dalam keadaan seperti itu kawan, maka itu zalim. Dan orang zalim itu tempatnya di neraka. Itu zalim itu. Ini sama halnya ketika Anda berbicara, Bang Zuma, bolehkah tidak saya mengaku bahwa bara api itu panas, tetapi saya tetap aja pegang setiap saat, boleh enggak? Itu zalim. Itu zalim namanya. Jadi ketika Anda mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka persaksian itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Kalau mulut mengatakan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, lalu kemudian perintahnya salat, aqimis shalah, tapi kita tidak mengerjakan salat, berarti kita ingkar terhadap kesaksian. Saya bersaksi bahwa ketika saya makan, saya kenyang dan tidak lapar. Anda sudah lapar, tapi Anda tidak makan. Berarti Anda menyalahi saksi. Seperti itu kawan. Jadi di Islam itu tak ada abu-abu. Makanya disebut Muslim orang Islam itu. Apa itu Muslim? Orang yang berserah diri kepada aturan mainnya pencipta langit dan bumi. Itu Muslim. Orang tua memberi aturan. Kenapa orang tua memberi aturan? Supaya anak-anaknya tidak celaka. Supaya anak-anaknya tahu yang baik, tahu yang buruk, mana yang harus mereka lakukan, mana yang tidak harus. Kalau orang tua kita saja yang tidak memiliki sifat maha kasih memberikan aturan kepada kita, apatah lagi Allah yang maha kasih pasti memberikan aturan. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita yatim di atas muka bumi ini, nggak mungkin. Tuhan pasti memberikan petunjuk. Ini loh petunjuk aku utus pada zaman Musa, nabiku Musa. Ku utus pada zamannya nabiku Isa, ku utus Isa. Zaman akhir aku utus nabiku baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Ya untuk Anda, untuk saya, untuk mereka. Itu. Tapi kalau Anda mengatakan bagaimana Bang Zuma? Saya mengatakan diri saya ini murtad, tapi saya masih beribadah. Itu namanya zalim. Gak boleh abu-abu sama kawan. Makanya Al-Quran mengatakan wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah ada. Yang mau beriman silakan. Yang tidak mau beriman juga silakan. Tidak ada paksaan. Jadi jangan oleh karena Bang Zuma Anda memaksakan untuk beriman. Jangan. Jangan karena Anda malu kepada manusia Anda kemudian memaksakan diri Anda untuk beriman ke Islam. Jangan. Jangan. Tapi harus karena Allah. Harus kesadaran sendiri. Ingat Bung, kita datang oleh kehendak Allah. Kita datang tidak pernah negosiasi. Ya Rabb, ya penciptaku, ciptakan aku di tahun ini, di kandungan seorang ibu, dari seorang ayah di tahun ini, pekerjaannya ini, jadikan aku berjenis kelamin perempuan, jenis kelamin laki-laki. Tidak pernah kita nego. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Aku Tuhan menghendaki apapun jadi. Saya mau berkehendak kau lahir tahun sekian, laki-laki dari seorang wanita bernama ini, dari bapaknya sekian. Saya mau, tak ada negosiasi. Kun fayakun, seketika jadi. Lalu kemudian kita ingin ingkar kepada beliau yang telah menciptakan kita. Hanya gara-gara kita disuruh sujud, kita nggak mau sujud. Padahal ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi kita orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Kenapa surga? Karena tak ada larangan. Semuanya halal, tak ada yang haram. Dia jadikan surga kehidupan sementara ini. Sementara orang beriman, orang-orang yang dikasihi Tuhan adalah mereka yang menundukkan, memenjarakan jasadnya demi untuk memuaskan dirinya nanti di hari kebangkitan.
Menjadikan dunia ini sebagai penjara. Mau makan ini, ada dalilnya, haram. Mau minum ini, ada dalilnya, haram. Mau tidur, ada dalilnya, bangun, sholat. Orang yang tidak mau diatur oleh Tuhan namanya kafir. Orang yang tidak mau diatur orang tuanya anak durhaka. Itu intinya. Nah, kalau saudara-saudara tidak ingin diatur oleh pencipta langit dan bumi, masuk ke agama Kristen. Masuk. Tak ada pencipta mengatakan tak ada pencipta mengatakan ibadah hari Minggu, nggak ada. Tidak ada pencipta mengatakan sembah anakku Yesus, nggak ada. Tidak ada pencipta mengatakan ikuti Paulus, tak ada. Imani perjanjian baru, tak ada. Aturan-aturan yang muncul dalam Kristen itu aturan yang dibuat-buat sendiri. Bukan firman Tuhan. Orang Kristen mana yang mau mengaku Lukas itu nabi? Enggak. Paulus itu nabi? Enggak. Markus itu nabi? Enggak, tak ada. Lalu dari mana aturan-aturan main di Kristen? Dari orang-orang tadi. Penyesat-penyesat yang dikatakan oleh Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Bukan nabi diikutin, bukan rasul. Bukan nabi diikutin, tapi dianggap rasul. Sedangkan rasul itu adalah seibarat sarjana. Nabi itu adalah SMA. Tidak ada sarjana tanpa SMA. Tidak ada rasul tanpa melalui tangga nabi. Yang disebut nabi yang menerima firman dari Allah. Yang disebut rasul adalah nabi yang ditugaskan untuk menyampaikan firman yang diterima untuk dirinya dan untuk umatnya. Itu rasul. Rasul itu level tinggi. Tapi anehnya orang Kristen tak mau mengakui kalau Paulus itu nabi, tapi rasul dia. Bagaimana Anda bisa mengakui Bang Suma sarjana kalau Anda tidak mengakui Bang Suma tamat SMA? Itu gila. Nabi bilangan 12 nomor 6. Jika Anda di tengah-tengahmu seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepada mereka dan berkata kepada mereka melalui penglihatan dan juga mimpi. Jadi kalau Lukas menulis, Paulus menulis, bukan nabi dia, berarti dia bukan menerima penglihatan dan juga bukan mimpi. Lalu apa? Angan-angan berarti. Angan-angan berarti. Makanya Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap Bible. Tidak pernah. Jadikan saya data, saudara-saudaraku Kristen. Tidak ada Yesus memberikan legitimasi. Jadi kalau dikatakan mereka ini adalah rasul, sudah pasti nabi. Itulah nabi palsu yang tidak mau kemudian menerima titel itu. Kenapa? Karena mereka orang ini tidak pernah menerima wahyu dari langit. Mereka hanya menerima hasil kesaksian-kesaksian orang yang tidak dikenal. Kalau Paulus spesial, dia menerima kesaksian dari Kristus yang datang kepadanya. Kembali lagi ke situ tadi. Jadi sekali lagi kawan, ketika masuk Islam bersyahadat, bukan hanya di mulut. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Salat lewat. Puasa lewat. Mandi junub lewat. Itu kesaksian palsu. Namanya munafik. Tapi keadaan yang Anda alami saat ini, jangankan Anda saudara, jangankan Anda, memang berat. Berat sekali. Berat. Sama seperti mohon maaf, 1000 maaf. Sama seperti orang yang lahir dalam keadaan ada kelainan seks. Bagi kita, orang yang suka kepada sesama jenis, itu aib. Tapi bagi mereka itu adalah jihad. Ketika mereka mampu kemudian melawan jihad itu, beruntunglah mereka. Karena Tuhan memberikan medan untuk berjihad. Apa jihad mereka orang-orang ini? Mengalahkan syahwatnya supaya tidak diperturutkan. Mati mereka dalam memperjuangkan itu syahid. Jadi jangan anggap sepele mereka. Orang-orang yang berjuang kemudian, jangan dianggap sepele. Berjuang melawan kemudian hawa nafsu syahwat. Berjuang kemudian dalam kebimbangan menuju kepada Allah. Jangan dihinakan, jangan disudutkan. Berikan ruang biar dia berpikir.
Itu jihadnya mereka. Kecuali dalam kepura-puraan, dalam kesengajaan, misi terselubung, ada niat yang tidak bagus. Tapi selama dia masih bingung antara ke Islam dan ke, biarkan, itu jihad. Itu jihad, itu perjuangan. Perjuangan. Jangankan mereka yang kemudian, yang tadinya sudah Kristen dari lahir, berpuluh tahun dia makan babi, makan anjing, makanan yang diharamkan, tetapi mereka suka menyembah kepada makhluk selain daripada Allah. Orang Islam dari lahir aja pun masih hari ini banyak yang tidak sholat. Banyak yang ente. Suka-suka gue, yang penting gue Islam. Banyak yang kayak gitu. Jadi jangan terlalu kita menyudutkan orang-orang yang tadi bersyahadat, lalu kemudian berleha-leha. Terkecuali mereka melakukan kemudian balik menghadapi Islam dengan penistaan, penghujatan, penghinaan, berkongkol melakukan perlawanan terhadap akidah Islam. Baru kita tidak beri ruang dia orang-orang kayak begini. Karena Al-Quran mengatakan, illal ladzina zalamu minhum. Tapi kalau orang itu masih mau belajar, masih mau mencari, silakan. Silakan, mereka sedang berjihad. Dalam arti kata tanda petik ya, mereka sementara memperjuangkan keselamatan mereka. Rangkul, selamatkan semampu kita. Lain cerita kalau dia sudah balik menghadang, menertawakan, menistakan, menghina Rasulullah, menghina Allah, maka katakan kepada mereka, Salome satu lubang rame-rame. Tapi selama mereka masih tergugah hatinya, apalagi sampai dia mengatakan, aku merasa kehilangan. Dulu aku mendengarkan sholat, azan, hatiku menangis. Tapi sekarang enggak. Aku merasa kehilangan, ada mutiara berlian yang hilang pada diri saya. Subhanallah. Subhanallah. Jarang-jarang orang bisa merasakan itu. Jarang. Kita umat Islam aja nih. Saya nggak sanggup Bang Juma. Saya pamit ya, saya nggak sanggup. Ya silakan saudara. Terima kasih Bang Juma, terima kasih. Sama-sama. Kita aja yang umat Islam ini kawan, hari ini beriman, keluar dari masjid bisa jadi kita maksiat. Kita loh yang tidak ada makanan haram di dalamnya. Orang tua membina kita, orang tua mendidik kita. Setiap relung sanubari yang ada pada diri kita itu selalu Allah, 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 Allah. Tapi ada masa di mana kita jatuh, bukan? Ada tanya. Adalah lebih baik kita memenangkan pertarungan dengan menyelamatkan mereka daripada kita berkongkol dengan orang-orang yang berhiaskan kemudian gaun ulama, pakaian ustadz, tiap hari berjuang mengatasnamakan Islam, sorban di kepala, tasbih di tangan, mulut terlihat orang banyak membaca Quran. Tapi ketika kemudian malam hari, ia seibarat orang yang berjalan dalam kegelapan. Pada saat gelap, kakinya meraba ke sana kemari, nanti lurus ketika ada kilat menyambar. Orang munafik, penampilan ustadz, penampilan ulama, penampilan kiai. Tapi ketika malam hari, menganggap Allah tidak melihat hatinya, kemudian banyak wanita jadi korban, kawan. Banyak orang terkesima. Wah mantap ini, ceramahnya bagus, debatnya luar biasa, tak ada yang bisa mengalahkan. Tapi lama kelamaan orang pada laporan, Mas, pie, yang itu tuh, ya kenapa? Ada yang curhat sama aku bang. Apa? Ada ini bang. Apa? Orang itu rudalnya di Irak, ini rudalnya ke tetangga bang. Ini yang kita khawatirkan, orang-orang munafik seperti ini akan merusak dakwah. Kita berlindung kepada Allah dari orang-orang seperti ini. Banyak di antara kita kawan. Ya banyak. Oleh karena itulah kemudian mari saya ngajak sahabat-sahabat sekalian. Jika suatu hari nanti masih juga menemukan saudara-saudara yang tipikalnya sama saudara ke LKTP,
Serahkan kepada Allah. Perjuangan kita hanya menyampaikan saja. Tabligh, sampaikan, siarkan. Urusannya kepada Allah. Yang penting kita tuntun. Beda cerita, sekali lagi, beda cerita kalau dia balik nyerang. Beda cerita kalau dia balik nyerang, menghina, menista. Tapi selama dia masih mau mendengarkan, meneteskan air mata dan sebagainya, anggap saja beliau sedang jihad. Ingat kata Allah, jangan kau mengatakan dirimu beriman kalau saya tidak uji. Kan banyak tuh kan. Ada juga yang syahadat, habis itu mohon maaf nyusahin kita. Sikit-sikit. Habis sikit-sikit. Begitu aja terus hidupnya sikit-sikit. Kupikir dia udah lupa. Kupikir nomor kontaknya kita itu udah dilupakan. Masih juga diserang. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Masih ingat gak saya, Bang? Ya, ibu siapa? Ini loh, Bang. Suamiku masih kayak dulu. Ini yang kita tidak harapkan yang kayak gini. Makanya Apologet Islam Indonesia merubah pola pikir, merubah kemudian rancangan awal, bahwa semua DPW yang ada di Indonesia semuanya kita akan rubah menjadi Mu'allaf Center. Kita berusaha kepada orang-orang Islam yang punya harta, yang punya tempat, yang punya rumah kosong, jangan takut, hubungi Arapi. Kami ada rumah di Surabaya, Bang Zuma, supaya bermanfaat. Bisa tidak tempat saya itu dipakai untuk menggodok para mu'allaf yang sudah syahadat? Jangan takut miskin. Ini perjuangan, kawan. Islam itu diperintahkan untuk diserukan kepada seluruh manusia. Ketika kita serukan, dia datang kepada kita, sambut mereka. Jangan kita itu menumpu harta. Jangan. Di saya punya rumah 3, Bang Suma, yang 1 kosong. Bisa nggak dijadikan sebagai mu'allaf center di sana? Boleh. Kita buat panitia, kita buat kemudian pengurus, bentuk ketuanya, jadikan di sana ada pengurusnya. Habis itu tulis di depannya, Mu'allaf Center bawah binaan API Apologet Islam Indonesia. Laporkan Pak RT, Pak RW dan seterusnya. Umumkan di masjid. Di tengah-tengah kita ada sekretariat dari Mu'allaf Center Indonesia. Barang siapa di antara Bapak Ibu ada harta berlebih, silakan, mungkin 1 dos Indomie silakan disumbangkan tiap bulan ke sana. Ada yang aqua silakan ke sana. Ada yang sayur silakan ke sana. Ada yang buku untuk belajar silakan ke sana. Demi untuk mu'allaf-mu'allaf kita. Itu baru perjuangan. Api dibiarkan begitu aja. Ada yang diancam dipenjarakan, pada diam-diam baik. 1 orang mau menjarakan 3 orang. Islamnya pada diam. Opo ikire? Katanya 1 tubuh. Jadi itu, makanya kita punya kebijakan ke depannya itu kita rubah. Apa itu? Semua DPW yang ada di Indonesia yang sudah terbentuk akan berubah. DPW Sumut akan berubah menjadi Mu'allaf Center API Wilayah Sumut. Wilayah Sumut berubah menjadi Mu'allaf Center. Mu'allaf Center API Wilayah Sulsel. Mu'allaf Center API Wilayah Sumatera Barat. Mu'allaf Center Wilayah Jawa Barat. Itu yang akan berubah ke depannya. Supaya kita itu mencerminkan bahwa kita ini betul-betul sebagai penyeru. Jangan justru yang ada di dalamnya nembak sini, nembak sana, jadikan orang banyak korban. Jangan. Ya, jadi saya minta kepada rekan-rekan dai dan juga API, Arimatea dan semua ormas yang kemudian tampil di sosmed yang membidangi tentang perbandingan agama. Hantam orang-orang yang merusak citra Islam. Tidak peduli siapapun dia. Kalau dia merusak Islam, jauhi. Nanti ketika mereka bertobat, baru mereka datang. Jauhi. Kita bukan orang suci, tapi paling tidak kita tahu seperti apa kita harus bersikap di mata umat. Apa nggak malu? Cerita ayat
Islam paling benar. Pokoknya begini, pokono. Malamnya, sayang kamu di mana? Lihat pipimu dong. Sayang kamu ngapain? Istriku sudah tidur loh. Bolehkah aku mendengarkan suaramu? Apa ini? Biadab. Astagfirullah. Tak ada yang kayak gitu-gitu. Kalau ada yang terciduk seperti itu dari apologet Islam khususnya, tolong laporkan kepada kami, kepada Bang Handi, kepada pengurus pusat agar canda. Artinya kita keluarkan dari pengurus. Laporkan kepada kami. Kalau ada sahabat-sahabat yang jadi korban dari anak-anak saya, pengurus wilayah, pengurus pusat yang error, laporkan kepada teman-teman kami divisi hukum. Nanti kita akan berikan teguran keras untuk kita rumahkan atau kita ajak mereka untuk bertaubat lalu kemudian memperbaiki diri. Jangan dibiarkan ini berlanjut. Netizen, ada Bang Handi punya HP, nomor HP selalu diumumkan. Kalau ada hal-hal yang tidak baik yang terjadi pada antum semuanya, dari orang yang mengatasnamakan apologet Islam Indonesia, apalagi yang bukan apologet Islam, laporkan langsung kepada kami. Ya, supaya tidak ada lagi hal-hal yang bisa mencoreng nama baik pembela Islam. Ingat, apologet Islam artinya adalah pembela Islam. Jangan sampai kita membela Islam, membela diri kita di hadapan Allah saja kita tidak bisa. Jadi percuma. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Ketika ada kata-kata, kalimat yang kurang berkenan, itu semata-mata adalah kekurangan saya sebagai manusia. Ketika ada yang benar, itu karena saya berbicara sebagai ketua pembina dari Apologet Islam Indonesia, sekaligus pengurus ketua umum Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Dan hari ini saya juga masih ada SK sebagai ketua Mu'alaf Center Indonesia cabang Sulawesi Selatan dan juga banyak organisasi lain. Jadi saya juga punya wewenang untuk berbicara hal seperti ini, jangan sampai merusak masyarakat Islam khususnya. Begitu juga teman-teman, begitu juga saya juga menyerukan teman-teman ke depannya, Bang Handi saya beri tugas dan juga siapapun yang ada di sini, kalau ada orang Islam mengatasnamakan dirinya Islam, sekali lagi, kalau ada orang Islam mengatasnamakan dirinya Islam, tujuannya untuk berdebat dengan orang yang non-Islam, tapi namanya menghina sembahan orang di luar Islam, kuburkan orang itu. Pakai nama menghina Tuhannya saudara-saudara kita, lenyapkan dari sekeliling kita. Jangan dipakai orang seperti itu. Jangan dinaikkan di komal. Yang menghina berlebihan terhadap sembahan orang lain, itu jangan pernah dipakai. Ada itu, mohon maaf nih, mohon maaf, ada yang namanya Tuhan sembahan saudara kita kan tuh Yesus kan, iya kan? Ada yang mempretelin nama itu laknat, gak boleh. Rasulullah marah, Allah marah, itu tidak boleh. Coba Anda lihat, saya bikin YouTube itu sudah dari tahun berapa? Tahun berapa YouTube Zulkifli M. Abbas itu? Dari tahun berapa? Coba Anda lihat. Saya dibuatkan YouTube dari Akhi Sugi, Pak Desugi. Coba lihat, apa yang saya request pada waktu itu? Bang, Akhi, tuliskan di pembukaan channel saya, I love Jesus because he is Muslim. Berani nggak orang Kristen kemudian di YouTube-nya seperti itu? I love Muhammad. Berani nggak? Berani. Bang Suma coy, lihat Zulkifli M. Abbas official. Apa yang tertulis di sana? Coba, itu pakai bahasa Bugis itu. I love Jesus because he is Muslim. Itu. Jadi apologet itu jangan mencaci, jangan memaki, jangan menista, jangan menghina. Kecuali illalladzina zalamu minhum, hadir orang-orang zalim di antara mereka, pijak kepalanya, karena itu akan merusak tatanan negara yang kita cintai ini. Tapi selama kita keras tapi berdata, jangan takut. Negara menjamin setiap pemulutnya untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan orasi, selama orasinya itu kemudian berdata dan tidak asal-asalan. Saya kira begitu sahabat. Sekali lagi saya katakan, kalau menemukan ada channel-channel yang menolak
menista di sana, menertawakan kemudian di sana, saudara-saudara kita Kristen, segera berikan teguran, laporkan kepada kami, biarkan kami akan menyampaikan. Sama seibarat ketika siapa namanya, si Topik, si Logika, ya, manusia pertama yang melontar perkataan dari mulutnya, berikan surat teguran kepada si Logika ini, si Legila. Nah, dia sudah menistakan kitab suci agama saudara kita. Saya orangnya. Sementara ada orang yang melaporkan saya, katanya dia ingin memberantas penistaan. Dia ingin para pendebat-pendebat ini kemudian dihilangkan. Dia ingin tidak ada saling menista dalam Islam, dalam negara ini. Dia ingin, katanya misinya seperti itu. Pahlawan apa namanya itu ya? Pahlawan supaya tidak ada yang menista, apa bahasanya bagus? Salome. Iya. Dia mau seperti itu. Tapi faktanya ketika Bibelnya dipijak, kemana dia? Kemana dia? Ketika Bibelnya dipijak, kemana dia? Ketika orang pelakunya tersebut menggunakan pakaian Yesus Tuhannya, joget-joget segala macam setiap malam, dan itu berlanjut berbulan-bulan. Kemana orang ini? Ini pahlawan kesiangan ini kemana? Hah? Kemana coba? Dia mengatakan mengatasnamakan toleransi beragama, tapi ketika Bibelnya dipijak, tidak ada suara sama sekali. Bahkan yang bersuara bukan hanya suara, saya menuliskan dengan stempel yayasan saya, kirimkan teguran keras, karena dia telah menistakan agama saudara dengan menginjak Bibel. Gereja diam, tak ada teguran dari gereja. Iya kan? Ada nggak teguran diterima kemudian? Nggak ada. Setahu saya. Dosma diam. Si Dosman ini diam. Tidak ada surat teguran kepada siapa? Kepada penginjak Bibel. Tapi ketika kita yang menjadi korban acara Islam, misionaris penghujat datang. Kalau dia hanya sekedar misionaris mah nggak apa-apa. Ini sudah penghujat, penista, penghina Allah, penghina umat Islam. Datang dengan gayanya, saya akan menyidak Bang Suma, menyidak api. Nah, contohi, kata dia. Apa pula kau sidak orang lagi beragama, lagi menjalankan hukum agamanya, syariat agamanya, kau datang sidak. Kamu siapa? Kamu malaikat? Hah? Kamu MUI? Kamu majelis ulama yang sidak umatnya kemudian dalam beribadah? Jelas-jelas kau itu penista, penghina. Kau datang sidak di tempat kami. Lu siapa, Cak Kangkung? Sudah gitu, dia jadi saksi atas pelaporan saya yang dilakukan oleh Dosma. Coba kawan-kawan, lucu kan? Kejadiannya di Bandung. Si Dosmen domisili di Bandung, Bang Suma di Makassar. Dilaporinnya ke Polda Sumut. Coba kacamata Islam kita ini mikir, ada apa? Kejadiannya di Bandung, pelapornya di Bandung, tinggal di situ. Makassar tempat tinggalnya Bang Suma, terlapor, larinya ke Sumut. Artinya apa? Kalau saya melihat, dia ingin memperkeruh suasana di kota yang kita cintai, kota Medan. Dia ingin menghantamkan, kayaknya nih, dia ingin menghantamkan umat beragama di sana. Kenapa nggak laporkan aja di TKP? Laporkan di Bandung. Kenapa harus ke Medan? Sementara di Medan itu adalah tempat yang sensitif, kota yang kita cintai. Sensitif apa maksudnya? Di sana itu orang saling menghargai satu sama lain. Orang Kristen, orang Islam di sana saling rangkul satu sama lain. Kamu datang mengaco kemudian melapor di sana, itu sama halnya kamu ingin merusak. Coba bayangkan, aktivis dakwah yang menyuarakan perlawanan terhadap gerakan pemurtadan dilaporkan di sana, sementara dia adalah korban. Dia melakukan acara internal Islam di tempat internal, di tempat mereka, bukan di tempat umum, di tempat tertutup. Kamu datang bawa baju tertulis ajakan menjadi Kristen di baju itu,
Seibarat Anda datang bawa bom di tempat saya jinakan. Dengan cara apapun yang penting jinak bomnya. Datang-datang orang mengaku pakar hukum, pakar joget. Harusnya anak ini menjadi penari balet atau dia penari latar. Karena nggak cocok dengan apa yang dia pertontonkan di negara kita ini. Pada saat rekornya lagi melaporkan dugaan penistaan, dia joget di depan gambar Ka'bah. Di mana Ka'bah ini ada hal yang sangat-sangat disakralkan umat Islam sedunia. Joget dia dengan lagu yang direncanakan, lagu rohis, lagu rohani Kristen, di depan gambar Ka'bah. Apakah ini bukan penistaan? Belum lagi malam Natal, dia bakar babi, goreng babi. Katanya nih, ada di antara teman-temannya itu yang orang mana itu? Orang Jawa yang non-Kristen. Berarti kalau non-Kristen apa maksudnya? Saat rekornya melaporkan umat Islam, oknum Islam sebagai pencemaran agamanya. Sudah begitu, belum selesai kawan. Mereka mengajak, mereka bersama-sama dengan temannya. Sebelum Jumatan katanya kita menyanyi lagu Yesus dulu. Joget-joget dia sebelum Jumatan. Dia kaitkan dengan Jumatan. Kita joget-joget dulu kata dia. Kurang apa lagi ini coba? Apa ini namanya? Kemudian dia acap kali mempertontonkan dengan temannya pakai hijab, menyanyi lagu-lagu rohis gereja. Tapi ada yang lebih aneh lagi kawan-kawan. Ada yang lebih aneh. Penginjak Bibelnya dan yang menghina Tuhannya, berbulan-bulan mereka bukannya melaporkan, tapi berjoget-joget bersama-sama. Satu mobil mereka berjoget lah. Lagu apa itu dia bersama? Gila nggak tuh? Katanya dia akan memperjuangkan toleransi beragama. Joget-joget sama yang menginjak Bibelnya. Joget, menginjak Bibel, joget sama-sama. Bahkan berkongko-kongko ingin mencelakai Bang Zuma, menjadi saksi. Lucunya yang datang membawa baju kaos menjadi saksi pelaporan. Ya Allah ya Karim, Anda yang datang kepada saya, membawakan baju kaos kepada saya, Anda menuduh saya menista pada saat saya bakar. Hei, di mana akal sehat? Hah? Di mana akal sehat? Kemudian rentetannya saya berontak. Saya dipanggil naik di Komal. Saya memberikan kemudian pendapat. Karena saya dimintai pendapat. Dia anggap menista. Subhanallah. Adakah kemudian tindakan saya yang merugikan saudara secara tanpa Anda memulai? Tak ada sama sekali. Tak ada. Justru saya menahan. Betapa banyak kemudian orang yang mengajukan diri. Tapi saya tahan. Jangan. Keberadaan Apologet Islam Indonesia bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi untuk memperlihatkan kepada umat Islam, kalian tenang, percayakan kepada kami. Kalian tenang, kalian jangan marah. Toh ada kami yang akan memberikan solusi. Apa itu? Para penghujat kita akan gulung dalam perang logika. Dan itu betul. Umat Islam dari semua kalangan datang kemudian. Kami bangga ada Apologet Islam Indonesia. Kemarin saya diundang, Apologet Islam diundang dari komunitas profesor-profesor dari perguruan ternama di Indonesia ini. Bahkan kemudian pembantu rektornya hadir menyambut baik Apologet Islam Indonesia ini, memberikan apresiasi kepada kami yang ada di Apologet Indonesia ini. Pendidik, orang tua kita hadir. Semua yang hadir di situ, hampir semuanya prof, hadir kemudian memberikan ucapan terima kasih. Ya, memperlihatkan betapa sayangnya mereka kepada kami yang telah memperjuangkan Islam di tengah-tengah penghujat. Itu kawan. Jadi kami hadir untuk menenangkan suasana. Karena umat Islam itu sudah marah. Umat Islam itu marah. Tuhannya dihinakan. Nama Allah dipakai pada bukan tempatnya. Misionaris masuk ke lorong-lorong.
Orang yang pakai hijab didatangi, orang pakai jilbab didatangi. Mereka muncul dengan menggunakan kopiah, menggunakan jilbab. Padahal mereka adalah non-muslim. Membagikan kemudian kitab-kitab dengan bahasa Arab, tapi isinya adalah isi kitab mereka. Umat Islam marah. Tapi apologet Islam datang kemudian meredam. Tenang Bapak Ibu, tenang Bapak Ibu. Kami ada sekarang apologet Islam Indonesia, pembela akidah Islam Indonesia. Tenang, semuanya akan damai supaya negara kita yang kita cintai ini bisa akur. Tidak ada tendensi kebencian antar pemeluk agama dengan agama satu dengan agama yang lain. Dengan cara apa? Berdialog, berdebat, menerangkan, menjelaskan, biar yang lain menilai. Jangan memperkeruh suasana, lapor sana, lapor sini. Gak perlu kayak gitu. Dalami dulu kasusnya. Apa yang melatar belakangi, ada reaksi. Karena ada aksi. Tolong tunjukkan mana ada lembaga pendidikan Islam yang membahas Bible. Ada nggak? Kalaupun ada, membahas sesuai dengan apa yang tertulis. Bukan menggambarkan Tuhan kalian dengan gambar yang aneh. Selayaknya kalian punya lembaga pendidikan, tetapi menggambarkan Tuhan kami seperti ular naga. Nabi kami dibahas habis-habisan, dihinakan di situ. Dan kami punya bukti-bukti itu. Yang kami punya bukti-bukti, semuanya lengkap. Maka kami hadir kemudian untuk meluruskan itu semua agar supaya negara kita ini tidak ribut masalah agama. Lakum dinukum waliyadin. Karena kalian yang memulai kemudian menyenggol-nyenggol agama Islam. Coba lihat, yang hebat IT, buka internet. Link-link yang pertama menghina Islam pasti dari pihak sebelah. Ada link yang namanya Islam, Isa dan Islam. Sebelum kami ada, link itu sudah ada. Link itu sudah ada. Ada yang namanya EPPI, Freedom Indonesia, itu sudah ada. Ada yang namanya link Alisina, Duladi Simak Samarinda, itu sudah ada. Ada Christian Prince, ada Tamparagi, itu semua dulu lebih jauh. Mereka lebih depan, baru kemudian kami ada. Bahkan pendebat yang konon ceritanya sudah nggak mau mendebat, yang selalu mengatakan dirinya sang debater, mengaku dengan mulutnya sendiri bahwa aku yang mengajarkan Bang Suma berdebat, aku yang mengajarkan semua apologet Islam itu berdebat. Gara-gara saya lah sampai mereka ada. Saya mengajarkan mereka berdebat. Dia sudah akui kok. Dia akui bahwa dialah yang mula-mula mengajarkan kami berdebat. Apa itu? Bukti apa lagi yang kurang? Bukti apa lagi yang kurang? Coba lihat. Penghujat yang ada di negara kita ini yang kabur ke luar negeri. Ada Islam yang kabur? Nggak ada. Itu bukti. Oh, hukum ini harus ditegakkan. Yang lari ke luar negeri menghina Paul Zong, Edis Sidabutar, siapa lagi? Saifuddin Ibrahim, siapa lagi? Bulan, siapa itu? Bulan Bintang, apa? TV Bulan, siapa lagi? Banyak yang lari keluar untuk menghujat. Sopiatul keluar. Ini yang di dalam di Indonesia ini muncul. Ada Kiamat, tidak pernah munculkan wajahnya. Siapa lagi? Si Kiamat, si CP, Congorpedia, siapa lagi kawan-kawan? Banyak di kalangan mereka. Termasuk si Lina Wijaya ini, si Kuclo. Jadi seperti itu saudara-saudara, sahabat-sahabat. Sekali lagi, kita jangan mencontoh. Kalaupun kemudian kita melakukan perlawanan tegas, itu karena illal ladzina zalamu minhum. Ada perintah dalam Al-Quran. Kecuali terhadap mereka yang zalim. Kita harus tegas keras pada mereka. Supaya apa? Supaya tidak terkontaminasi kepada yang lain. Saya kira begitu, ya, sahabat-sahabat. Jadi kalau ada umat Islam besok hari kita menemukan nama akunnya menghina Tuhannya, sembahannya orang Kristen, tegur, laporkan kepada kami, biar kami luruskan. Itu nggak boleh, nggak boleh dilakukan seperti itu, ya. Ada itu siapa? Pamannya Yesus, apalagi. Nggak boleh, boleh kasih nama, pakai nama yang lain. Jangan menghina.
sembahan saudara kita. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekali lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahu Akbar. Subhanallah ya. Masya Allah. Terima kasih Gurunda ya. Ya. Monitor Bang Hadi barangkali mau menambahkan. Ya, buat teman-teman ikhwan fillah yang dari 1600 ini, kita doakan untuk gurunda-gurunda kita dan guru-guru yang lain yang mereka tetap istiqomah dalam menegakkan kalimat Allah. Kita doakan bersama ya, mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Yang sedang sakit pun mudah-mudahan cepat sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau-beliau ini bisa tetap tegar, bisa tetap teguh ya untuk menuntun kita, terutama bagi adik-adik kita, teman-teman kita, kakak-kakak kita, keluarga kita, supaya apa? Terhindar dari kemurtadan maupun akidah-akidah yang menyesatkan ya. Kita doakan semuanya ya buat ikhwan fillah ya, dari perwakilan dai dakwah apologet Islam dengan membacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan teman-teman semua ya, tidak terkecuali bagi mereka yang membuka komal-komal diskusi, mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridho Allah, dan tentu ini mudah-mudahan menjadi wasilah kita menjadi bagian orang-orang yang menjadi umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih buat ikhwan fillah yang sudah mendoakan guru-guru kita dan semuanya ya, tidak terkecuali baik itu yang membantu, baik itu yang tabtab, itu ya maupun yang membuka komal, untuk semuanya saya doakan yang terbaik buat kalian semua ya, dan juga buat keluarga yang di rumah. Terima kasih atas supportnya semuanya ya ikhwan fillah ya. Kayaknya Bang Hadi nggak monitorin ya. Saya izin turun Ustadz, barangkali nanti ada teman silakan yang mau Guru naik ya. Bang Hadi, silakan barangkali mau menambahkan. Nah itu ada Pak Camat katanya. Oh iya. Iya, Gimana, enggak Pak Bang Camat? Hadi mau izin turun, barangkali ada teman Kristen yang mau naik. Iya. Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, seperti moto kita sebagai pejuang tauhid ya, teman-teman ikhwan fillah, yaitu aish kariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Gitu ya. Kalau boleh berpendapat, saya setuju dengan Bang Juma. Yang pertama adalah banyak juga saudara-saudara kita yang memancing keributan. Dia seorang muslim, namanya sangat provokatif. Profilnya, foto profilnya juga sangat provokatif. Akhirnya memancing orang yang sudah memang sudah terpancing. Jadi tambah menggelora bagaimana membenci Islam. Seyogianya kalau ingin tampil di media sosial, ya tampil apa adanya saja. Kalau perlu yang Islami dong, kan dakwah. Nama itu juga dakwah, foto profil juga itu dakwah kalau mencerminkan seorang muslim. Jangan dipakai untuk menista. Nama Tuhan orang diedit-edit.
Foto-foto yang tidak pantas dipakai menjadi profil kan nggak enak gitu loh. Ya ini juga menjadi pekerjaan berat. Yang menangkis ini semua adalah kita semua di sini. Anda enak kemana-mana, tidak dikenal siapa, bebas bergerilya. Yang mengambil batunya, yang menikmati sasarannya adalah Bang Juma dan kami semua. Siapapun yang keliru umat Islam, yang sering tampil di media sosial, larinya ke Bang Juma. Jadi tolonglah teman-teman, buka komal yang bijaksana saja, diskusi saja gitu loh. Dan teman-teman kalau ada yang minta naik, fotonya provokatif, namanya ya jangan dinaikkan. Ya tolong digantilah, ada itu yang kayak begitu. Supaya apa? Tidak ada yang berbalas pantun. Karena memang mereka sudah membuat pantun. Nggak usah dibalas pantun itu. Kalau dibalas lagi, apa bedanya Anda dengan mereka? Kan itu ajaran Islamnya di sana. Berdakwah itu bukan ngejek. Menyampaikan itu bukan menghujat. Itulah Islam. Masa nggak pernah belajar sih? Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah tidak semua, ini teman-teman saya buka, saya humasnya Apit, tidak semua yang Anda dengarkan itu kami kenal dari apologet Islam Indonesia. Jangan disamaratakan. Barusan tadi saya menerima telepon dari Tarakan, Kalimantan Timur ya, Tarakan ya, Kalimantan Timur, bahwa ada juga saudara kita yang sering bersolo karir, memanfaatkan keadaan dengan ketenarannya sehingga menimbulkan korban juga. Padahal mereka menganggap dia itu adalah bagian dari perjuangan apologet Islam Indonesia. Ternyata hanya bersolo karir. Kita pula yang menjadi sasaran. Jadi yang korban saudara sendiri. Kita buka di area publik, nanti dianggap menjatuhkan saudara sendiri. Tidak dibuka, korbannya berjatuhan. Serba salah tuh menyikapi ini semua. Jadi inti itu kalau ingin tampil di media sosial betul-betul karena ikhlas dakwah. Adapun efek atau imbas dari semua itu adalah bonus, itu rezeki. Tapi jangan dipaksa dong. Jangan ada modus ada kegiatan ini, untuk itu, rekening pribadi, modus pinjam sana sini gitu loh. Kasihan saudaramu sendiri loh yang jadi korban. Apalagi menyangkut masalah lawan jenis. Jangan, perempuan itu perempuan yang paling lemah, mudah untuk dibodoh-bodohi. Kalian menganggap sebagai dai, tapi di belakang ini semua ya nauzubillah min dzalik. Jadi untuk itu nikmatilah rezeki itu apa adanya lah. Membeli sesuatu dipaksakan. Apa adanya hari ini, kalau garam saya sama nasi itu aja dulu, nikmat kok itu. Nggak usah berpikiran, wah ini orang saya manfaatin, ini saya mau kegiatan begini dan seterusnya. Akhirnya berderetan.